Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat serta karunia sehingga kita masih dapat berkumpul bersama di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik serta hidayahnya. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan pembahasan kita yang lalu tentang masalah keutamaan dari Al-Qur'an. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan baik secara umum maupun secara khusus dari Al-Qur'an. Keutamaan tentang membaca Al-Quran baik secara keutamaan secara per huruf maupun keutamaan kita membaca dan mengetahui maknanya. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu bab fadlul wudu, yaitu bab keutamaan dari berwudu. Beliau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin sebuah ayat dari Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, sampai pada akhir ayat, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka hendaknya kalian membasuh wajah kalian. Beliau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan sampai potongan dari ayat ini, faghsilu wujuhakum. Ini menunjukkan ketika kita hendak sholat, apa yang harus kita lakukan? Faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Ini artinya apa, Pak? Sebelum kita melaksanakan sholat berarti kita harus berwudu, gitu. Faghsilu wujuhakum, berwudu. Kemudian beliau memotong ayat ini, langsung beliau menuju ke ayat yang terakhir, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghendaki dari kalian itu kesusahan, walakin yuridu liyutahhirakum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala hanya ingin mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah ingin menyempurnakan kepada kalian nikmatnya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi dari ayat yang disebutkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang ketika hendak sholat
hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam ayat ini langsung ke ayat yang langsung di potongan akhir dari ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjadikan kalian itu kesusahan. Sebenarnya dari perintah Allah Subhanahu wa taala berupa berwudu itu apakah ada kesusahan sehingga kok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di terakhirnya itu Allah tidak menginginkan dari kalian itu kesusahan. Nanti kita akan pelajari tentang pembahasan ayat ini. Kenapa kok demikian? Ya. Maka sebelum kita masuk ke ayat ini, kita membahas tentang masalah judul dari pembahasan kita, yaitu tentang wudu. Apa itu wudu? Secara bahasa wudu itu adalah an-nadhafah wal hasan. Wudu itu adalah artinya baik dan bersih, ya. Kebersihan atau sesuatu yang baik. Ini adalah secara bahasa. Akan tapi secara istilah dalam syariat, wudu itu adalah tadhhirul a'dha al-arba'ah, yaitu membersihkan empat anggota badan kita. Ala sifatin makhsusah, yaitu dengan cara tertentu. Membersihkan empat anggota badan kita dengan cara tertentu, ya. Empat anggota badan kita itu apa saja yang ketika kita wudu itu dibersihkan? Yang pertama adalah al-wajhu, wajah, ya, wajah. Wajah itu meliputi dari kumur-kumur, ya, atau madmadah dalam istilah bahasa Arabnya, dan istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, ya. Jadi masuk dalam wajah itu adalah kumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini termasuk dalam wajah. Kemudian yang kedua al-yadan, yaitu dua tangan. Dua tangan yaitu mulai dari ujung jari sampai dengan siku, ya. Kemudian yang ketiga ar-ra'su, yaitu kepala. Kepala meliputi telinga dan kepala, ya, rambut. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah rijlan, yaitu dua kaki, ya, dua kaki sampai mata kaki. Ini adalah empat anggota wudu yang harus kita basuh, ya. Hal ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka apa yang pertama kali dilakukan? Membasuh wajah. Membasuh wajah. Ini adalah sebuah kewajiban. Artinya masuk ke dalam wajah tadi apa berarti, Pak? Ketika wudu, kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak. Kemudian membasuh wajah. Nah, ini yang wajib itu, ya, yang wajib itu. Tapi apakah membasuh tangan? Kok kenapa pada di dalam ayat ini membasuh tangan tidak ada? Padahal sebelum wudu kita kadang-kadang basuh telapak tangan. Tapi kenapa kok di dalam ayat ini nggak ada? Tapi langsung menuju ke wajah, mulai dari kumur-kumur, istinsyak dan membasuh wajah. Kenapa demikian, Pak? Ya, iya, karena membasuh telapak tangan di dalam berwudu itu bukan sebuah kewajiban, ya. Ini adanya sunnah. Jadi yang wajib itu langsung menuju ke wajah, yaitu kumur-kumur. Adapun membasuh kedua telapak tangan ini adalah merupakan sunnah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian setelah wajah
kita langsung menuju ke tangan, kedua tangannya sampai ilal marafiq, sampai siku, ya, sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, yaitu sampai kedua tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum, kemudian usaplah kepala kalian. Kalau tadi anggota yang pertama dan kedua itu dengan apa, Pak? Dengan dibasuh, ya, dengan dibasuh. Tapi untuk anggota yang ketiga, yang kepala itu di dalam ayat itu famsahu. Kalau yang pertama kedua tadi fagsilu. Fagsilu itu kan dibasuh gitu ya. Dibasuh, dicuci. Tapi kalau yang anggota yang ketiga ini famsahu. Cukup dia apa? Diusap. Ya, dari air yang sisa tadi, yang tersisa di tangan itu langsung diusap ke kepala, termasuk di dalam kepala tadi apa, Pak? Telinga. Ya, jadi kepala, setelah kepala langsung telinga. Nah, di sini perintahnya diusap, bukan dicuci, bukan dibasuh. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kemudian apa? Setelah kepala, telinga, kemudian terakhir ya, kedua kaki sampai ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, yang terakhir ini anggota yang keempat, yaitu kaki, itu dilakukan dengan apa? Berarti kalau tadi yang pertama kedua fagsilu, ya, dengan basuh. Kemudian yang ketiga famsahu, dengan usap. Yang ketiga, yang keempat berarti, ayo, apa berarti? Urutannya tadi kan basuh, usap. Yang keempat, padahal di sini urutannya setelah usap loh, Pak. Setelah usap masa balik lagi ke basuh. Ayo. Berarti apa? Kalau siram berarti masuk cuci tadi itu, Pak. Kalau dalam ayat kan fagsilu wujuhakum. Kalau ingat ya, kalau fagsilu itu berarti basuh. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan. Wamsahu biruusikum, usap kepala, wa arjulakum, dan kaki. Nah, berarti kalau urutannya kira-kira kalau secara apa ya? Secara apa ya? Dipikir-pikir gitu, berarti urutan yang keempat itu ikut yang basuh apa usap? Ya. Kalau secara urutan mungkin kita mikirnya diusap. Ya. Ya, karena yang sebelum terakhir itu apa? Usap. Kalau karena sebelum terakhir usap, otomatis yang terakhir ngikuti yang paling dekat, usap. Kalau secara apa? Secara apa? Apa ya? Ya, logika atau apalah. Itu mungkin kita cari yang lebih dekat gitu. Tapi ternyata bukan. Ternyata malah ikut yang membasuh, basuh kaki. Kenapa demikian? Nah, ini pentingnya kita tahu bahasa Arabnya seperti itu, Pak. Kenapa kok malah yang paling terakhir nggak ikut yang paling dekat diusap, tapi malah ikutnya yang basuh? Karena di sini kaki itu di dalam ayat ini itu harokatnya fathah, wa arjulakum, ya. Kalau tadi kan fagsilu wujuhakum, nah kan wujuha fathah. Wa aidiyakum, wa aidiya, lagi ini kan fathah. Kemudian diselani kepala tadi, wamsahu biruusikum. Nah, dan usaplah kepala, kepala kalian. Nah, ini dengan kasroh. Kemudian yang terakhir kaki, wa arjulakum, kembali ke fathah. Berarti karena dia fathah, berarti ikut yang pertama, bukan ikut yang sebelumnya gitu. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab untuk mengetahui, untuk memahami ayat. Mungkin kalau kita nggak tahu bahasa Arabnya, mungkin kita akan ikutkan yang paling dekat. Oh, kaki yang sebelumnya usap berarti ikut usap. Ternyata enggak. Secara kaidah bahasa Arab ternyata dia ikutnya yang sebelumnya. Karena dilihat dari harokatnya. Itu, Pak.
Jadi untuk kaki itu dibasuh. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kemudian apabila kalian sedang junub, maka fattahharu, maka sucikanlah, ya. Ya junub dengan cara mandi besar. Wa in kuntum mardha aw ala safarin, dan apabila kalian itu dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau sedang dalam keadaan safar, bepergian, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian sedang datang hajat, ya, hajat ke belakang misalnya. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa, apa Pak arti lamastumun nisa di sini? Kalau secara bahasa lamastumun nisa itu memegang wanita. Memegang wanita berarti apa? Menunjukkan kalau di sini berarti membatalkan apa, Pak? Membatalkan wudu. Karena nanti ini kaitannya dengan wudu. Ini apa namanya? Ulama berbeda pendapat. Lamastumun nisa ini apakah artinya dia memegang wanita atau berhubungan dengan istri. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Namun kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya lamastumun nisa ini maksudnya adalah berhubungan dengan istri. Jadi kalau sekedar memegang wanita tidak membatalkan wudu. Tapi ulama yang lain merinci bahwasanya kalau dia memegang wanita dengan syahwat maka wudunya batal. Nah, apabila terjadi kasus-kasus seperti tadi itu, ketika orang wudu itu harus menggunakan apa Pak tadi? Pertama, menggunakan air. Tapi ketika mendapatkan kasus-kasus tertentu, wa in kuntum mardha, apabila kalian sedang sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, bepergian, atau dalam keadaan sedang buang hajat, ya, atau yang tadi falam tajidu ma'an, sementara kalian itu tidak mendapati air. Padahal wudu tadi hukum asalnya menggunakan apa, Pak? Air. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian ternyata nggak dapatkan air, terus gimana? Ya. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Ketika tidak ada air, maka fatayammamu, maka hendaknya kalian bertayamum. Menggunakan apa? Sa'idan thayyiban, dengan debu yang baik, dengan debu yang suci. Maka ini menunjukkan bahwasannya semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan kemudahan, ya. Yang tadi asalnya wudu itu harus menggunakan air, tapi karena tidak didapati air, maka apa? Maka bisa dengan debu. Dan di ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu, Pak. Misalnya sholat, ya. Misalnya sholat. Sholat itu, hukum asal dari sholat itu seseorang harus berdiri. Sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan berdiri, ya. Nah, ini kalau orang yang bisa berdiri. Kalau orang nggak bisa berdiri, apa juga harus suruh berdiri, Pak? Ternyata enggak. Islam memberikan kemudahan. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu berdiri, maka kamu boleh dengan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau kamu duduk juga nggak bisa, dengan berbaring. Nah, ini adalah kemudahan dari Islam. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan perintah itu, maka apa namanya? Allah akan berikan solusi-solusi yang sekiranya itu tidak memberatkan, termasuk masalah wudu tadi.
Makanya di akhir dari ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan dari kalian itu sebuah kesusahan ya. Yang tadinya wudu itu harus dengan air, tapi karena ada berhalangan baik itu sakit atau sedang bepergian terus tidak mendapati air, maka Allah beri kemudahan dengan cara tayamum. Nah, dari kemudahan itu Allah jelaskan lagi di ayat berikutnya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin membebani kalian, gampangnya seperti itu. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tapi Allah ingin mensucikan kalian. Mensucikan dalam hal apa ketika wudu itu? Kira-kira apa, Pak? Iya, dari hadas. Mungkin dari segi ini, apa namanya? Kalau orang membasuh tangan, kaki itu berarti mensucikan apa itu? Mensucikan badan ya. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu ikut mensucikan kalian, baik suci secara badan atau zahir, baik mensucikan secara batin. Jadi ternyata wudu itu pada dasarnya bisa mensucikan dua hal, yaitu zahir dan batin. Kenapa begitu? Kalau secara zahir jelas ya, kita membersihkan tangan, membasuh wajah, terus kaki itu biar bersih. Tapi kalau secara batin kira-kira apa, Pak? Allah membersihkan kita dari, ya selain dari dosa-dosa juga mensucikan kita dari perbuatan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena ketika kita berwudu, ya, setelah berwudu itu kita disunnahkan untuk berdoa. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya apa? Ini adalah syahadat, ya. Selain kita membersihkan badan kita dengan cara berwudu, setelah itu kita diperintahkan apa? Untuk berdoa seperti itu. Doanya pun mengandung apa? Mengandung syahadat, ya. Yang mana syahadat itu akan membersihkan kita dari kesyirikan, ya. Dari kesyirikan. Kemudian tidak berhenti sampai di situ dari doa itu. Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Minat tawabina. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang suka bersuci. Nah, ini Allah itu sebenarnya memerintahkan kita untuk berwudu itu tujuannya itu liutahhirakum, untuk mensucikan kamu baik secara zahir maupun batin, bukan untuk menyusahkan. Kalaupun kamu susah, saya beri kemudahan. Kalau nggak ada air atau kamu sakit, nggak usah pakai air. Pakai apa? Pakai tayamum. Nah, ini maksudnya seperti itu dari ayat ini. Allah tidak memberikan kesusahan. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar Allah itu menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, syukur ini berarti artinya apa berarti, Pak? Setelah kita mendapatkan kenikmatan ya dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Supaya kita mau bersyukur. Nah, syukurnya kira-kira dengan cara apa? Al-qiyamu bi ta'atillah, yaitu dengan kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syukur yang paling besar. Kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, bisa beraktivitas, ya, diberikan kesehatan. Maka kita syukuri sehat kita itu untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, baik secara lisan dengan anggota badan ataupun hati. Nah, ini adalah merupakan
keutamaan dari berwudu sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dari surah Al-Maidah ayat 6. Baik, kita akan masuk kepada beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan wudu. Hadis yang pertama yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al muttafaqun alaih. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku, kata Abu Hurairah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, kata Rasulullah. Umatku berarti siapa, Pak? Umatnya Nabi itu kaum muslimin. Umat Islam semua ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu yud'auna yaumal qiyamah. Mereka nanti di hari kiamat itu akan dipanggil. Yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka umatnya Nabi itu nanti di hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan apa? Ghurran muhajjalin, yaitu wajahnya bercahaya dan badannya pun juga bercahaya. Akibat apa itu, Pak? Min atharil wudu. Karena bekas wudunya. Karena bekas wudunya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya wudu itu bisa membuat orang bercahaya nanti di hari kiamat. Kemudian lanjutan dari hadis ini, famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ini kalimat ini ternyata bukan dari bagian dari hadis, tetapi bagian dari komentar dari Abu Hurairah yang membawakan hadis ini. Barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya itu, maka hendaknya dia lakukan. Tapi ini bukan bagian dari hadis, Pak. Ini dari komentar dari Abu Hurairah. Meskipun di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dalam satu paket hadis gitu. Jadi nanti Bapak-bapak kalau misal baca kitab Riyadhus Shalihin dapati hadis ini, jangan salah. Meskipun itu satu paket dengan hadis, tapi potongan itu ternyata bukan dari hadis, tapi dari perkataan Abu Hurairah yang membawakan hadis ini. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan demikian. Dan ini merupakan bagian dari keutamaan wudu, menjadikan wajah seseorang bercahaya. Kemudian hadis yang berikutnya yang sama dibawakan oleh Abu Hurairah, sami'tu khalili yaqul, aku mendengar kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Seorang mukmin itu akan dikenakan al-hilyah, yaitu perhiasan. Perhiasan itu sebenarnya fungsinya untuk apa, Pak? Kira-kira, Pak? Seseorang kok mengenakan perhiasan? Tujuannya untuk apa? Untuk lebih memperindah diri gitu ya. Kita menggunakan perhiasan aksesoris, misalnya memakai jam, memakai pakaian yang bagus. Tujuannya apa? Supaya kita juga tampak lebih indah gitu. Nah, itu nanti seorang mukmin itu akan diberikan perhiasan pada dirinya itu haitsu yablughul wudu. Di mana sampai di mana wudunya itu dilakukan. Artinya apa? Allah akan memberikan orang yang beriman perhiasan tergantung bagaimana dia itu wudunya. Kalau wudu dia sempurna, maka perhiasan yang akan diberikan nanti juga akan lebih sempurna. Tapi kalau wudunya ya ibik-ibik tadi, kata Bapak tadi, ya asal-asalan begitu,
Iya, asal-asalan, cepet-cepetan balapan. Ya itu juga seperti itu nanti hasilnya. Maka ini yang Rasulullah SAW sampaikan menunjukkan bahwasannya apa Pak? Ketika kita berwudu hendaknya apa? Kita sungguh-sungguh dan kita sempurnakan, ya. Kita perbagus kualitas wudu kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya yang juga merupakan tentang keutamaan berwudu. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi, rawahu Muslim. Hadis yang dibawakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbagus wudunya, ya. Memperbagus wudunya. Kalau membasuh wajah juga sempurna. Kemudian untuk kumur-kumur, istinsyaqnya juga sempurna. Tangannya juga dibasuh dengan sempurna. Kaki, kepala dan lain sebagainya. Dia memperbagus wudunya. Maka apa yang dia dapatkan? Kharajat khatayahu min jasadihi. Maka dosa-dosa dan kesalahannya itu akan keluar, ya, dari anggota badannya. Hatta takhruja min tahti azfarihi, sampai keluar dari bawah kuku-kuku mereka. Berarti ini menunjukkan apa Pak? Bahwasannya dengan cara berwudu itu, wudu ini merupakan salah satu pembersih dari dosa. Di tempat sekecil pun, ya, yang di tempat paling kecil dan paling tersembunyi pun itu juga akan keluar dosanya. Maka di sini disebutkan hatta takhruj min tahti azfari. Meskipun itu nanti di bawah kuku-kuku kita itu tetap akan keluar. Nah, ini menunjukkan bahwa wudu ini bisa mengeluarkan seseorang dari dosa-dosa. Barangkali dari wajah kita, ya, mulai dari mata, mungkin mata kita berbuat dosa, atau mulut kita barangkali tanpa kita sadari mengucapkan kata-kata yang mengandung dosa. Maka dengan cara berwudu, dengan kita berkumur-kumur, dengan membasuh wajah, maka dosa-dosa yang ada di sekitar wajah kita itu akan keluar. Mungkin tangan kita, ya, yang tanpa disadari juga melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Mungkin kaki kita melangkahkan ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah, maka semua itu dengan berwudu akan Allah Subhanahu wa taala bersihkan. Ini adalah merupakan keutamaan dari berwudu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau mithla wudu'i hadha thumma qala man tawaddaa hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ilal masjid nafilatan, rawahu Muslim. Hadis yang dibawakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku, kata Utsman, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu itu seperti wuduku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man tawaddaa hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya.
Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu berwudu sesuai dengan wudunya Rasulullah SAW, kesempurnaannya sesuai dengan Rasulullah SAW, maka keutamaannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu, ya. Wa kanat salatuhu wa mashyuhu ilal masjid nafilatan. Kemudian apabila dia melaksanakan wudu ini untuk sholat, ya, untuk sholat, kemudian dia berjalan ke masjid, maka sholat dan jalannya ke masjid itu juga sebagai tambahan. Tambahan apa? Tambahan penghapus dosa. Selain dia itu berwudu sudah menghapus dosa, jalannya dia nanti ke masjid menghapus dosa, sholatnya pun juga akan menghapuskan dosa. Dan ini di hadis yang lain dikatakan bahwasanya man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yahdutsu bihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti wudunya Nabi, kemudian dia sholat 2 rakaat, yang dimaksud sholat 2 rakaat di sini adalah sholat sunnah wudu. Jadi ini menunjukkan apa, Pak? Setelah wudu itu ada sholatnya, ya, ada sholat sunnahnya, sholat sunnah wudu, ya. Jadi ketika kita berwudu, kita disunnahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat sebagai sholat sunnahnya wudu. Dan balasannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sama, akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma akhiri qatril ma' fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Rawahu Muslim. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a al-'abdul muslim, apabila seorang hamba muslim itu berwudu, awil mukmin, atau seorang mukmin, fa ghassala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, maka apa yang terjadi? Kharaja min wajhihi kullu khati'atin, maka akan keluar dari wajahnya itu semua kesalahan-kesalahannya. Nadhara ilaiha ainaihi, yang mana dilakukan oleh kedua matanya. Barangkali tadi sama seperti tadi, Pak. Barangkali mata kita melihat sesuatu yang tidak baik, maka dengan cara kita mau membasuh wajah kita akan keluar dosa-dosa yang dengan cara berwudu tadi. Kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'. Dosa-dosa itu akan keluar bersama air wudu. Aw min akhiri qatril ma', atau sampai tetes terakhir dari air wudu itu. Jadi selama air wudu itu masih ada di wajah kita sampai tetes terakhirnya itu akan mengeluarkan dosa-dosa kita. Fa idza ghassala yadayhi, kemudian seorang hamba itu ketika membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, maka akan keluar dari kedua tangannya itu semua kesalahan-kesalahannya. Kana batashatha yadahu, yang mana dilakukan oleh kedua tangannya, dan itu keluar dosa-dosa itu keluar bersama air. Au ma akhiri qatril ma, atau bersama tetes terakhir dari air itu. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila seorang hamba membasuh kedua kakinya,
kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma'. Maka kesalahan-kesalahan itu akan keluar dari kakinya, yang mana kedua kakinya telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Au ma akhiri qatril ma', atau bersama tetes terakhir dari air wudu. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai seseorang itu bisa bersih dari dosa-dosanya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dengan cara berwudu kita bisa membersihkan diri, ya. Selain membersihkan diri secara zahir, kita juga bisa membersihkan diri dari dosa-dosa. Kemudian hadis yang terakhir Pak, yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbar. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mendatangi sebuah kuburan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Beliau mengucapkan salam kepada penghuni kuburan. Nah, ini menunjukkan ketika kita melewati sebuah kuburan atau kita masuk ke dalam kuburan, kita disunahkan untuk memberikan salam atau memberikan doa seperti ini. Di riwayat yang lain, lafaz doanya adalah assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa as'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini adalah lafaz mengucapkan salam kepada penghuni kuburan. Nah, di dalam hadis ini lafaznya adalah assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kuburan dari orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami, kata Nabi, dengan izin Allah akan menyusul kalian. Ya. Jadi dari potongan hadis ini menunjukkan bahwasanya apa Pak? Rasulullah mengunjungi sebuah kuburan sehingga beliau mengucapkan salam. Berarti hukum mengunjungi kuburan itu sebenarnya apa Pak? Ziarah kubur lah istilahnya. Berarti hukumnya apa? Nabi saja sampai mengucapkan salam. Berarti apa? Iya, mengunjungi kuburan atau ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Namun dulu Nabi pernah melarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Nabi. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa kok saat itu Nabi melarang para sahabatnya untuk ziarah kubur? Kira-kira kenapa Pak? Iya, karena para sahabat saat itu masih dalam keadaan apa? Baru terlepas dari kesyirikan gitu loh. Baru meninggalkan kesyirikan. Khawatir ketika mereka diizinkan untuk ziarah kubur, kembali lagi ke kuburan ngapain? Malah berdoa sama penghuni kubur. Ada yang berdoa, ada yang minta barokah, ada yang macam-macam. Malah di kuburan malah berbuat kesyirikan lagi malah. Nah, Nabi khawatirnya seperti itu. Maka Nabi dulu pernah melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Tapi sekarang, ya, kata Nabi, fazuruha, justru malah disuruh oleh Nabi. Sekarang silahkan kalian ziarah kubur, tapi tujuannya harus yang benar. Apa? Fa innaha tudzakirukum al-maut. Sesungguhnya dengan kalian berziarah kubur akan mengingatkan kepada kalian kepada kematian. Maka tujuan kita disunahkan untuk ziarah kubur itu untuk apa Pak? Untuk mengingat mati. Tapi kalau tujuannya yang lain lagi, wah ini nanti malah berbahaya gitu. Tujuannya minta barokah ke kuburan, wah salah ini nanti. Karena tujuannya Nabi memerintahkan itu untuk apa? Untuk ingat mati. Dengan orang pergi ke kuburan akan mengingat bahwasanya ya Allah nanti suatu saat ganti saya gitu loh yang kesini gitu. Dengan seperti itu kita akan lebih berhati-hati ketika menjalankan kehidupan. Mungkin kita sering ya
Pagi masih ketemu. Ternyata apa? Sore sudah nggak ada. Sore ketemu, ternyata paginya sudah diumumkan di masjid gitu. Ini kan terkadang kita seperti itu, kaget itu. Loh, kemarin pada sholat bareng loh. Kok tiba-tiba dengan kabar meninggal gitu. Dan ini sering kita dengar ya. Padahal subuh itu masih pergi ke masjid. Tapi ternyata jam 9 kok ada kabar meninggal, kok layatan gitu. Ya kaget. Maka dengan seperti itu kita akan mengingat dengan cara kita berziarah kubur, kita akan selalu berhati-hati di pagi hari kita. Ya Allah, jangan sampai kita itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ya, akhir yang buruk. Kita berusaha untuk menjadi husnul khatimah. Kita lanjutkan hadis yang tadi. Kemudian setelah Nabi mengucapkan salam kepada penghuni kubur, mendoakan, Nabi mengatakan, "Wudittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Aku berharap kita itu bisa melihat saudara-saudara kita. Itu Nabi mengatakan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mengatakan, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami itu ya saudaramu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Antum ashabi," kalian itu adalah para sahabatku. Artinya sahabat itu lebih dekat gitu maksudnya. Kalian itu sahabatku. Kalian lebih dekat. Nah, nanti ikhwanuna, ya. Saudara-saudara kami itu maksudnya yang mana? Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Saudara kita itu adalah orang-orang yang belum datang gitu loh. Artinya orang-orang generasi kita nanti gitu loh. Dia termasuk kita ini, Pak. Saudara-saudaranya Nabi. Nah, Nabi itu pengen bisa kenal dengan kita. Maka para sahabat mengatakan, "Kaifa ta'rif man lam ya'tu ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Kalau begitu bagaimana kamu bisa mengetahui, bagaimana engkau wahai Nabi bisa mengenal saudara-saudaramu yang mereka itu belum pernah bertemu dengan engkau, termasuk kita ini, Pak. Maka Nabi mengatakan, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun burrun muhajjalatun baina dhuhrai khailin duhmun buhmin ala ya'rifu khailahu." Rasulullah memberikan perumpamaan. Tidakkah engkau tahu apabila seseorang itu punya seekor kuda yang ada warna putihnya di kepalanya, yang nampak kelihatan putih di kepalanya, apakah seorang itu akan bisa mengenali kuda-kudanya? Seseorang punya satu kuda yang punya kuda banyak dan salah satunya itu kudanya punya warna putih di kepalanya. Kira-kira apakah orang itu akan bisa mengenali kudanya itu? Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Ya, wahai Rasulullah, tentu. Maka Nabi mengatakan, "Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu." Sesungguhnya saudara-saudara kita nanti yang belum pernah bertemu, yang kita belum pernah bertemu dengan mereka, kita akan mengenali mereka dengan apa? Ghurran muhajjalina minal wudu. Mereka akan tampak bercahaya dikarenakan bekas wudunya. Jadi apa Pak, ini merupakan apa? Keutamaan dari wudu. Dengan berwudu kita nanti akan bisa dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Dengan apa? Akan tampak bercahaya. Oke. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.